sebenarnya bersifat universal. Dalam setiap sisi kehidupan, termasuk ketika menjalankan bisnis, selalu ada hal yang diutamakan, yakni adil, jujur, jelas, dan berkah. Termasuk di dalamnya bisnis salon kecantikan syariah yang dikelola oleh Siti Nurbadriah, seorang mantan dosen yang sudah 5 tahun menjalankan bisnis ini. Tentu ada suka duka, jatuh bangun dalam mengelola bisnis ini. Dan ujian yang terbesar tidak lain adalah pandemi COVID-19. Menurut istri dari Toto Yulianto ini, disinilah justru jati diri seorang pengusaha diuji. Apakah harus menyerah pada keadaan atau gigih bertahan dan kreatif mencari peluang? Awalnya tidak pernah terpikirkan oleh Siti untuk berbisnis salon khusus syariah seperti sekarang ini. Namun demikian, nilai-nilai syariah sendiri sudah tertanam dalam dirinya sejak kecil. Saya adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Nah, ketika sudah masuki usia SMP, bapak kami mewajibkan kami untuk menutup aurat, yaitu memakai jilbab. Sehingga pada saat saya SMA, saya sudah mengisi kajian untuk adik-adik kelas saya, kelas 1 dan kelas 2. Bahkan ketika lepas SMA, saya sudah mengajar anak-anak SD, mengajar TPQ. Nah, keinginan untuk mendirikan sebuah salon khusus syariah berawal dari pengalamannya yang sering merasa risih ketika dirawat di salon umum. Sementara salon yang khusus syariah pun hanya bisa dihitung dengan jari. Setiap muslimah membutuhkan perawatan tubuh, perawatan rambut, sampai perawatan kuku. Namun setiap muslimah tentunya kepingin perawatan di tempat yang aman, yang nyaman, yang auratnya tertutup. Nah, diawali dari pengalaman saya sendiri. Setiap saya ke salon, biasanya saya meminta, "Mbak, ini kordenya bisa ditutup enggak?" Setiap saya ke salon selalu menanyakan begitu. Dan meskipun korden sudah ditutup, tetap aja ketika menjalani perawatan tetap nggak nyaman karena khawatir ada tamu lain atau ada laki-laki yang masuk. Itulah mengapa kemudian saya kepikiran untuk membuat salon muslimah sendiri yang aman, yang nyaman, dan dengan produk-produk yang tentunya aman untuk para klien. Upayanya dimulai dengan belajar ilmu merawat kecantikan secara otodidak yang sejalan dengan hukum syariah. Sebetulnya background pendidikan saya adalah kimia sains, namun saya pernah menjadi konsultan skincare. Sehingga menjalani bisnis salon muslimah ini diawali dengan tidak memiliki background, karena saya pikir mengambil sebuah bisnis itu tidak harus bisa. Misalnya ketika kita bisnis kuliner, gak harus bisa masak. Ketika kita ambil keputusan untuk menjadi pembisnis fashion, kita juga gak harus bisa menjahit. Nah, saya pun diawali dengan demikian. Saya pikir kita lihat kebutuhan masyarakat di sekitar sini, kebutuhan muslimah tentang salon muslimah ini. Inilah yang menjadi daya dorong saya untuk kemudian membuka salon muslimah. Namun setelah itu tentunya saya belajar bagaimana menggunting rambut, bagaimana totok punggung, dan semuanya juga sudah bersertifikat. Namun hanya sekedar tahu saja ya, sebagai bekal saya untuk quality control kualitas kerja tim saya. Dan kemudian setelah itu saya fokus pada tata kelola organisasi, tata kelola SDM, dan juga tata kelola harian yang saya fokuskan di sini. Dengan jumlah penduduk Indonesia sebagian besar umat Islam, Siti percaya usaha ini akan mampu tumbuh. Namun di luar pertimbangan itu ada niat yang lebih utama. Saya meyakini bahwa seorang ibu adalah tiang negara. Seorang ibu butuh perawatan, butuh relaksasi, sehingga ketika ibu bahagia, maka anak-anak yang tercetak pun akan menjadi anak-anak yang bahagia. Disinilah saya merasa terpanggil bahwa salon muslimah itu harus hadir di tengah masyarakat kita. Seiring waktu,
Siti memperbaiki kualitas pelayanan untuk para kliennya, terutama yang terkait dengan hukum syariah. Nilai sebuah bisnis dikatakan sebagai syariah itu terletak pada akadnya. Nah, kami untuk menjaga bisnis ini, keberkahan bisnis ini, maka akad itu harus jelas. Di antaranya adalah akad ketika di depan, bahwa transaksi keuangan itu harus jelas di depan, tidak ada tambahan-tambahan di belakang, kecuali memang permintaan pelanggan. Misalnya, Mbak, saya mau tambah perawatan ini. Kalau begitu kami senang hati. Intinya adalah senang dan suka sama suka. Di samping itu, pada terakhir sebagai penutup ya, untuk melepas klien, biasanya pada saat pembayaran itu kami akan mengatakan, uangnya kami terima ya, Bunda. Semoga berkah, terima kasih. Kami tidak mengatakan selamat datang kembali, karena selamat datang itu tidak mengandung doa. Tapi ketika kami mengatakan semoga berkah, itu merupakan doa kami untuk klien kami, dan juga otomatis dengan sendirinya malaikat akan mengaminkan untuk kami keberkahan itu. Ketika perawatan, kami selalu kita mulai dengan basmalah ya Bun, dan kemudian kita akhiri dengan alhamdulillah. Baik, kita awali dengan baca bismillah ya Kak. Bagaimana Kak? Sudah selesai? Sudah cukup? Sudah. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Ya. Kemudian juga dari segi busana yang dipakai oleh tim kami, mereka harus menutup aurat dan kemudian pakai jilbab menutup dada. Ini juga salah satu value seorang muslim yang harus kita junjung. Di samping itu juga dalam pembayaran transaksi kita tidak menggunakan kartu kredit, tetapi lewat transfer maupun cash. Di samping itu dari misalnya permodalan dan sebagainya, kami sangat menjaga bisnis ini dengan keberkahan ya. Jadi di antaranya alhamdulillah bisnis ini tidak dibebani dengan hutang riba, hutang dari tabungan pribadi, sehingga bertumbuh dari sedikit demi sedikit. Sebelum bisnis pun memang keluarga saya dan suami memang sudah komitmen untuk menjaga kehidupan kami dari hal-hal ribawi. Jika terpaksa sekali kami mengalami transaksi atau menjalani transaksi dengan sebuah bank, maka kami akan tetap mengutamakan bank syariah. Kami berusaha menjauhi hal-hal yang bersifat ribawi. Untuk menjaga aurat klien kami menyediakan ruangan yang tertutup, yang tidak mungkin terlihat oleh yang lain ya. Kemudian kami juga tidak menerima tamu laki-laki. Ataupun misalnya ada suami yang menunggu, biasanya kami sediakan di ruang tunggu yang benar-benar tertutup. Ruangan perawatan itu tidak terlihat, jadi insya Allah aman. Produk yang kami pakai untuk perawatan muslimah pada prinsipnya adalah kalau saya tidak pakai maka saya tidak akan berikan kepada klien kami, sehingga bisa mungkin kami memilih produk-produk yang halal, yang ada sertifikat MUI. Tahun Siti mengelola bisnisnya. Dalam kurun waktu tersebut boleh dibilang usahanya lancar-lancar saja. Menjalani bisnis adalah tentang mental ya, dimana ketika mental kita tidak kuat, biasanya seorang pembisnis memilih untuk kalah. Pasti seorang pembisnis itu akan menghadapi tantangan-tantangan, terutama ketika dia akan naik kelas. Bukan berarti bisnis kami ini tidak ada masalah ya, tentu saja kami menghadapi masalah. Namun masalah itu karena kami menganggap bahwa masalah itu adalah sebuah tantangan yang harus kita pecahkan. Alhamdulillah bukan menjadi kendala buat kami, karena kami yakin bahwa pasti masalah akan kita hadapi, atau masalah itu bisa jadi sebagai ujian untuk naik kelas. Kita lihat kalau orang mau naik kelas tentunya kan diuji terlebih dahulu. Hingga pandemi corona menggempurnya. Bisnis
apapun pasti mengalami dampak ya dari dari pandemi corona ini. Pada awalnya kami pun mengalami hal yang demikian ya. Pada awal pandemi kami tutup cukup panjang. Namun setelah beberapa waktu mengevaluasi diri, Siti kemudian bangkit. Namun di sini saya waktu itu berubah mindset. Ternyata mindset ini bisa merubah segalanya. Waktu itu saya mindset saya langsung mengatakan bahwa kita harus bersahabat dengan kondisi yang ada. Kita tidak bisa menolak takdir ini, bahwa pandemi ini akan selalu hadir untuk kita. Namun bagaimana caranya kita tetap bertahan dan kalau bisa kita berselancar di atas badai. Nah, untuk itulah kemudian saya bersama tim, saya meminta tim untuk briefing, untuk bertemu. Kalau kita akan buka kembali, maka harus taat dengan protokol kesehatan, atau protokol tetap yang sudah ada. Apabila tidak, maka kita tidak bisa buka selamanya. Nah, saat itulah kami memberanikan diri untuk kembali membuka salon kami, karena kami yakin bahwa justru salon muslimah ini adalah rumah sehat untuk para ibu dan para muslimah. Bagaimana tidak? Dalam kondisi pandemi semacam ini, seorang ibu mendapatkan peran-peran tambahan, bukan hanya sebagai seorang ibu saja, tetapi dia juga harus menjadi guru. Dan mereka banyak yang mengeluh tentang kecapean, tentang yang banyak di mereka alami adalah emosi yang menjadi tidak stabil. Jadi mindset saya berubah dari stadinya bencana, ini adalah menjadi sebuah peluang. Ini adalah rumah sehat buat ibu untuk mencegah, justru untuk mencegah terjadinya penyakit corona. Karena apa? Karena ibu yang sehat ya, itu akan imunnya yang bahagia, itu pasti imunnya juga tidak akan terganggu. Kalau ibu sehat, ini ibu tuh nggak boleh sakit ya dalam sebuah keluarga ya. Kalau ibu sakit semuanya akan berantakan ya, dan keluarga itu akan berantakan. Ya, bangkit dengan semangat dan strategi yang baru. Salah satu strategi pemasaran yang dilakukan Siti adalah dengan menyediakan pelayanan salon langsung ke rumah klien. Kami memang ada layanan perawatan panggilan ke rumah. Tentu saja hal ini disambut baik oleh para pelanggan salon syariah. Namun demikian, untuk pelayanan ini Siti memberlakukan persyaratan yang ketat, khususnya terkait prokes COVID-19. Jangan salah, meskipun perawatan panggilan ke rumah, tetap protokol kesehatan juga biasanya klien yang reservasi kepada kami tetap akan mengirim petunjuk protokol kesehatan dan juga screening kesehatan. Ada 11 pertanyaan kesehatan yang kami ajukan kepada mereka. Apabila dari pertanyaan itu ada yang menjawab ya, maka biasanya kami akan memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Kalau dirasa aman, baru kami menerima reservasi tersebut. Sebagai owner salon muslimah, saya punya harapan bahwa yang pertama, saya ingin menjadi hamba Allah yang bermanfaat, karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat. Saya ingin membuka kesempatan kerja, lapangan pekerjaan seluas-luasnya buat para ibu, terutama para perempuan-perempuan yang pada akhirnya menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian juga harapan saya Faras Ayu bukan hanya di Depok saja, tetapi juga ada di seluruh Indonesia. Bahkan mudah-mudahan bisa ke luar negeri juga. Banyak sekali hikmah yang saya ambil, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi para muslimah yang lain. Ibu-ibu ingat bahwa kita memiliki dua tangan. Satu tangan kita untuk mendidik putra-putri kita, dan satu tangan kita bisa untuk menguncang dunia. Masya Allah, ini seorang muslimah dan memang kalau saya pribadi sih memang dibutuhkan sekali saat ini gitu. Ini bagaimana Bapak melihat? Ya, jadi kan wanita itu ingin cantik,
tetapi juga bagaimana tetap syar'i. Nah, kebanyakan kalau salon-salon yang umum itu kan jet set lah gitu, hedonisme. Nah, mungkin ada satu nilai-nilai syariah yang diadopsi oleh pengelola salon ini, sehingga misalnya dia hanya mengkhususkan untuk muslimah. Jadi terjaga auratnya. Jadi yang nasabah atau customer yang pria nggak boleh masuk. Iya, benar. Demikian juga misalnya kita harus mengingatkan bahwa sesungguhnya berdandan itu adalah untuk suami. Jadi misalnya ketika mempercantik diri itu diniatkan dari awal itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk suami. Nah, ditatalah rambutnya, ditatalah misalnya alisnya dan lain sebagainya, tetapi dengan tidak merubah ciptaan Allah. Itu juga harus penting juga tuh. Oke, misalnya ada giginya juga, kan kalau salon itu termasuk gigi juga misalnya dirawat. Nah, harapannya semua bahan-bahan yang dipakai juga sesuai dengan syar'i. Nah, jadi ini komponen-komponen inilah yang bisa yang bisa mewarnai dan dikatakan bahwa salon ini Islami atau tidak. Termasuk jikalau dia nyewa ruko harus secara syariah juga. Jangan sampai salonnya syar'i tetapi transaksinya konvensional. Demikian juga misalnya